lupa, kita mau membantu orang-orang yang berminat untuk belajar Alkitab. Jika saksi-saksi Yehuwa mengunjungi rumah Anda dan Anda tanya motivasi mereka berkeliling dari rumah ke rumah, maka saksi Yehuwa memiliki beberapa jawaban. Salah satunya adalah mengajar orang tentang Alkitab seperti yang dikatakan dalam video produksi saksi Yehuwa berikut ini. Alkitab adalah buku yang paling terkenal di dunia. Anda mungkin punya satu di rumah. Nasihatnya bisa membuat Anda sekeluarga menikmati kehidupan dan memiliki harapan masa depan yang cerah. Saksi-saksi Yehuwa menawarkan program pelajaran Alkitab. Perhatikan kalimat, program pelajaran Alkitab. Apa artinya? Orang tidak diajarkan Alkitab tetapi sebuah program. Jadi yang diajarkan adalah sebuah program dari buku-buku atau publikasi-publikasi terbitan lembaga Menara Pengawal. Perhatikan video berjudul, Selamat Menikmati Pelajaran Alkitab Anda. Kami senang Anda mau belajar Alkitab. Jutaan orang di seluruh dunia menikmati pelajaran Alkitab ini. Kami harap Anda akan menikmatinya juga. Apa yang akan Anda pelajari? Caranya punya keluarga yang bahagia. Caranya mengatasi kekhawatiran. Caranya Anda bisa mendekat kepada Allah. Dan harapan untuk masa depan yang cerah. Bagaimana pelajaran Alkitab dilakukan? Guru Alkitab Anda biasanya akan memulai dengan berdoa. Lalu, kalian akan membahas halaman pertama dari suatu pelajaran. Bacalah setiap paragraf dan bahaslah pertanyaan untuk paragraf itu sebelum membaca paragraf berikutnya. Di setiap paragraf, biasanya ada ayat yang ditonjolkan. Guru Alkitab Anda juga akan membaca dan membahas ayat-ayat lain bersama Anda, terutama ayat yang didahului kata baca. Setelah itu, baca dan bahaslah bagian gali lebih dalam. Dengan membaca ayat-ayatnya, membahas pertanyaan-pertanyaannya, dan menonton video-video yang tersedia, Anda akan semakin memahami manfaat pelajaran itu untuk kehidupan Anda. Terakhir, setelah mengulas pelajaran yang baru dibahas, guru Alkitab Anda biasanya akan menutup pelajaran itu dengan berdoa. Seberapa sering pelajaran ini seharusnya dilakukan, dan berapa lama setiap pelajaran berlangsung, itu terserah Anda. Mungkin Anda berpikir bahwa saya berlebihan mengomentari video itu, karena di dalam berbagai video lainnya, Alkitab juga digunakan. Sekarang perhatikan publikasi Kingdom Ministry berikut ini. Biasanya salah satu publikasi lembaga menyediakan dasar untuk belajar Alkitab dengan seseorang. Namun ada kalanya orang tidak mau menggunakan literatur apapun selain Alkitab. Saat individu itu memperoleh kepercayaan diri,
publikasi yang sesuai dapat diperkenalkan. Ketika ini dilakukan, kita tidak ingin memberi kesan bahwa kita sedang mengganti dari belajar Alkitab ke belajar buku. Penghuni rumah harus terus merasa bahwa ia sedang mempelajari kitab suci, yang sebenarnya sedang ia lakukan ketika Anda membaca, menyoroti, dan menjelaskan ayat-ayat dalam materi tersebut. Apa tujuan utama pelayanan kita? Apa tujuan yang ingin kita capai? Yesus memberitahu jawabannya di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah dan buatlah orang-orang dari segala bangsa menjadi murid-Ku. Baptislah mereka dengan nama Bapa dan Putra dan Kuasa Kudus. Ajarlah mereka untuk menjalankan semua yang Kuperintahkan kepada kalian. Jadi tujuan utama kita adalah membantu orang sampai dibaptis. Tiap orang yang kita jumpai, tiap bacaan yang kita berikan, tiap kali kita memperkenalkan JWORG, tiap kunjungan kembali yang kita lakukan, tiap pelajaran Alkitab yang kita pandu, semuanya bertujuan untuk membantu orang sampai dibaptis. Kita harus ingat, tujuan utama kita bukan sekedar mengajar orang tentang Alkitab. Kalau kita berfokus pada itu, kita bisa lupa tujuan utama kita. Faktanya, orang-orang yang suka belajar Alkitab belum tentu tertarik untuk menjadi murid Yesus dan dibaptis. Jadi semakin jelas tujuan saksi-saksi Yehuwa berkeliling dari rumah ke rumah bukan sekedar mengajarkan Alkitab. Alkitab hanya digunakan sebagai sebuah alat pembenaran seolah-olah apa yang diajarkan berdasarkan Alkitab. Apakah menjadikan seseorang menjadi murid Yesus salah? Tentunya tidak. Karena memang perintah Tuhan Yesus adalah menjadikan semua orang sebagai murid-Nya. Tetapi masalahnya, bagi saksi-saksi Yehuwa menjadikan seseorang murid Yesus saja tidak cukup, ia wajib dibaptis. Mengapa? Simak keterangan berikut ini. Jadi, tujuan utama kita bukan sekedar mengajarkan Alkitab. Kita ingin membantu agar orang-orang beriman kepada Allah supaya mereka punya hubungan yang akrab dengan Dia. Dengan begitu, mereka bisa membaktikan diri dan akhirnya dibaptis. Perlukah saya membaktikan diri kepada Allah dan dibaptis? Arti baptisan Anda. Yesus berkata bahwa pengikutnya akan dibaptis dengan nama Bapa dan Putra dan Kuasa Kudus. Matius 28 ayat 19 mengatakan, "Karena itu, pergilah dan buatlah orang-orang dari segala bangsa menjadi murid-Ku. Baptislah mereka dengan nama Bapa dan Putra dan Kuasa Kudus." Artinya, kita mengakui kekuasaan Yehuwa, peran Yesus dalam rencana Allah, dan fungsi Kuasa Kudus Allah untuk mencapai tujuannya. Baptisan melambangkan sesuatu yang sangat penting. Sewaktu Anda dibenamkan ke dalam air, itu menunjukkan bahwa Anda telah meninggalkan jalan hidup yang lama. Sewaktu Anda keluar dari air,
Anda akan menempuh jalan hidup yang baru untuk melakukan keinginan Allah. Itu berarti Anda akan melayani Yehua mulai dari saat itu. Ingatlah bahwa Anda tidak membaktikan diri kepada manusia, organisasi, atau suatu pekerjaan, tapi Anda membaktikan diri kepada Yehua. Musa mengikuti petunjuk dengan baik. Yehua memberikan banyak petunjuk yang terperinci tentang caranya membuat dan memasang tabernakel. Dan Musa melakukannya persis seperti yang Yehua perintahkan. Begitu juga, kita perlu memperhatikan petunjuk apapun dari organisasi Yehua dan langsung menaatinya dengan sepenuh hati. Bahkan kalau petunjuknya kelihatan tidak penting atau kita tidak mengerti alasan petunjuk itu diberikan.
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.